Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Syahroni, NIM 18032110148, program studi agribisnis. Dalam menempuh mata kuliah ujian akhir semester manajemen produksi agribisnis, saya akan mempresentasikan diri saya sebagai seorang manajer dari suatu perusahaan produksi agribisnis dalam pengolahan. Di sini manajemen produksi yang saya bahas adalah manajemen mutu produk, manajemen persediaan, dan yang ketiga adalah manajemen pemeliharaan atau maintenance. Pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan, yaitu latar belakang. Kabupaten Tulungagung itu merupakan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan potensi jagung yang cukup tinggi. Potensi penghasil jagung yang cukup tinggi di sana terbukti pada tahun 2017 mampu memproduksi jagung sebesar 269.528 ton per tahunnya. Besar kemungkinan produksi jagung akan terus meningkat sesuai dengan lahan lahan persawahan yang masih kosong, yang terbukti pada data PPS 2017. Unggulnya komoditas jagung di Kabupaten Tulungagung menjadikan inovasi untuk mendirikan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bisnis komoditas jagung, dengan tujuan untuk menambah nilai produk dari komoditas jagung agar dapat memberikan nilai ekonomis yang nantinya menjadikan manfaat olahan makanan, salah satunya yaitu bihun jagung. Bihun merupakan produk makanan yang pada umumnya itu terbuat dari tepung pati beras. Namun dalam usaha ini saya akan membuat bihun dengan olahan produk dari komoditas jagung, yaitu menggunakan pati jagung. Bihun jagung memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk kesehatan masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan pengganti terhadap ketergantungan beras. Pertama, saya akan membahas tentang manajemen mutu produk. Dimensi yang ditonjolkan dari produk kita dibandingkan dengan produk yang lain di pasaran, yaitu pada pertama adalah dimensi performance atau kinerja, yaitu pelayanan yang kami berikan kepada konsumen, yaitu pelayanan dengan cepat terhadap apa yang dipesan dengan konsumen agar konsumen tidak kecewa. Yang kedua yaitu pelayanan yang ramah dengan berbicara sopan kepada konsumen. Ketiga yaitu berpenampilan yang rapi dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari para pekerja. Yang kedua adalah estetik atau estetika, yaitu memiliki kemasan yang unik daripada kemasan produk yang lain, karena produk kita itu menggunakan kemasan berbentuk bawel mangkok dan dengan tujuan agar menarik konsumen untuk membeli produk kita. Yang ketiga adalah durability dari ketahanan produk yang kami jual, yaitu bertahan selama 2 tahun. Yang selanjutnya yaitu fitur memberikan ciri-ciri khas dari produk kita, yaitu dengan memberikan varian rasa yang pada umumnya produk dari bihun jagung belum terdapat varian rasa, sedangkan dari produk kita terdapat varian rasa seperti yaitu rasa ayam bawang, soto spesial, kari ayam, dan sambal goreng. Selanjutnya adalah service ability, yaitu penanganan keluhan, yaitu menggunakan kuesioner yang nantinya diberikan kepada para pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang kami berikan, yang nantinya isinya itu yang membuat dari pelayanan yang telah kita berikan
dengan tujuan melihat penilaian konsumen terhadap pelayanan yang telah kita berikan, baik itu keluhan atau saran, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan produk yang kita jual. Selanjutnya adalah biaya mencapai kualitas yang baik. Yang pertama adalah biaya prevention atau biaya pencegahan. Biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh perusahaan kita yaitu agar tidak mengalami kerugian. Pertama adalah biaya program pelatihan untuk sumber daya manusia pada perusahaan, yaitu meliputi biaya pengembangan program pelatihan, biaya penggunaan fasilitas, dan biaya pengadaan bahan dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya perencanaan dalam memulai suatu bisnis, itu meliputi bahan baku, biaya peralatan, biaya penyusutan, dan biaya tenaga kerja atau gaji. Selanjutnya adalah biaya desain kemasan. Kita menggunakan jasa desainer yang profesional dalam membuat desain kemasan produk. Selanjutnya adalah biaya proses dan biaya promosi. Biaya promosi itu meliputi biaya periklanan dan dalam media elektronik dan cetak, dan biaya pemeran produk dan biaya sponsorship. Kemudian adalah biaya apresial atau biaya penilaian. Yang pertama adalah biaya inspeksi atau standar kualitas produk dengan melakukan pengujian terhadap produk apakah sudah memenuhi kualitas standar atau masih ada produk yang terdapat produk yang mengalami kecacatan. Kedua yaitu biaya peralatan uji, meliputi pengujian terhadap peralatan pembuatan adonan, peralatan pencetakan bihun jagung, peralatan pemotongan, dan alat pengemasan. Yang selanjutnya adalah operator, yaitu meliputi pengujian terhadap operator yang nantinya akan bekerja sebagai orang yang menjalankan mesin dalam suatu perusahaan yang kita dirikan. Manajemen yang kedua adalah manajemen persediaan, di mana tujuan spesifik perusahaan kita melakukan manajemen persediaan yaitu agar mempermudah jalannya operasional dalam suatu perusahaan yang meliputi produksi bihun jagung maupun penjualan bihun jagung. Maka kami akan mengambil komoditas jagung unggulan yang berada di Tulungagung dengan melakukan mitra terhadap petani jagung, yang mana saling menguntungkan antara perusahaan dan petani. Petani akan mendapatkan harga penjualan yang wajar dan mendapatkan edukasi terhadap cara memperoleh hasil panen yang berkualitas. Sedangkan dari segi keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan akan mendapatkan jagung sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan kualitas yang baik. Yang kedua adalah kualitas pesanan yang optimal agar biaya persediaan mencapai titik terendah dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus EOQ atau Economic Ordering Quantity. Nah, sebelum menghitung EOQ, kita harus melihat dulu apa saja yang dalam perhitungan tersebut, yaitu biaya tetap F sama dengannya 150, terus S penjualan tahunannya 10.000 kg, sedangkan biaya penyimpanan dapat diketahui 0,15%, sedangkan biaya harga beli per unit dari jagung sendiri di Tulungagung yaitu 5.000, sehingga EOQ ditemukan sebanyak 63,2 kg. Yang kedua adalah total biaya persediaan. Total biaya persediaan yaitu yang meliputi biaya penyimpanan dengan rumus C kali P dikali I bagi 2 dihasilkan 23.700. Selanjutnya adalah biaya pemesanan, yaitu rumusnya F kali S bagi Q dengan dihasilkan sebanyak 23.730. Dan yang terakhir adalah biaya safety stock, yaitu C kali P dikalikan safety stock. Safety stock ini
dari perusahaan kami yaitu 5 kg. Dapat diketahui yaitu 3.750. Maka perhitungan TIC total biaya persediaan meliputi penjumlahan dari semua biaya, baik itu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya safety stock, dihasilkan 51.180. Selanjutnya adalah perhitungan reorder point, yaitu pemesanan dalam 1 tahun 10.000 dari dibagi 63, yaitu dihasilkan dapat diketahui 159 kali dalam pemesanan. Selanjutnya adalah tingkat pemakaian per hari. Diketahui 10.000 itu dibagi 365 dapat diketahui 27 kg. Terus jika dilakukan per minggu, maka dalam 1 tahun terdapat 52 minggu. Maka 52 minggu nantinya dibagi dengan 159 kali, diketahui 0,327. Sedangkan perharinya 0,327 dikalikan 7 hari ditemukan 2,289. Sedangkan per jamnya 2 kali 259 kali 24 jam, yaitu diketahui 54,9 jam dibulatkan menjadi 55 jam dan dihitung harian yaitu sebanyak 2 hari 7 jam. Maka setiap 2 hari 7 jam sekali suatu perusahaan melakukan reorder point. Dan yang ketiga adalah manajemen pemeliharaan atau maintenance. Bentuk pemeliharaan yang kami gunakan yaitu pemeliharaan secara terencana, yaitu di mana pemeliharaan tersebut telah kami rencanakan terlebih dahulu. Yaitu pertama, pemeliharaan secara pencegahan, yaitu pemeliharaan yang digunakan dengan memperbaiki masalah-masalah kecil dalam suatu perusahaan, yaitu seperti pelumasan pada mesin dan penyetelan ulang pada mesin produktif bihun jagung. Yang kedua adalah pemeliharaan prediktif, yaitu melakukan pengecekan secara berkala pada mesin produksi jagung, yang meliputi melihat apakah ada kerusakan pada mesin seperti pencetakan bihun atau mesin packing, sehingga dapat mengetahui kerusakannya. Yang kedua adalah manfaat penerapan dari pemeliharaan secara terencana. Manfaat dari pemeliharaan secara terencana ini terbukti yaitu fasilitas peralatan operasional bihun jagung cepat terjamin, dapat terjamin aman dan siap untuk digunakan. Yang kedua adalah dapat memperpanjang kegunaan terhadap mesin untuk produksi bihun jagung. Yang ketiga adalah untuk menjamin keselamatan kerja yang menjalankan mesin tersebut. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.